Satu keputusan administratif bisa membuat selisih pembayaran pensiun berhenti atau berjalan, bukan karena dana tidak ada, bukan karena hak diabaikan, tetapi karena tanpa dasar hukum yang tepat, pembayaran apapun, sekecil apapun, tidak boleh keluar. Itulah bagian yang sering tidak terlihat dan justru disitulah risiko terbesar bagi ketenangan pensiunan. Ketika kabar beredar cepat, tetapi dokumen resmi belum menjadi pegangan. Jika Anda melewatkan bagian awal ini, Anda berisiko salah memahami satu hal penting. Rapel bukan sekadar bonus akhir tahun atau rezeki tambahan. Rapel adalah penyesuaian hak, dan hak hanya bisa dibayar jika aturan negara sudah membuka pintunya. Ketika pintu itu masih tertutup, siapapun yang menjanjikan tanggal, nominal, atau kepastian tanpa menyebut dokumen resminya, pada dasarnya sedang memaksa Anda percaya pada sesuatu yang belum berdiri di atas aturan. Ada satu pertanyaan yang selalu muncul saat isu rapel dibicarakan. Kalau memang hak, kenapa menunggu? Jawabannya tegas dan menenangkan sekaligus, karena negara bekerja dengan koridor. Dan koridor itu bukan perasaan, bukan kabar dari grup pesan, bukan potongan video, bukan juga klaim orang yang mengaku dekat sumber. Koridor itu adalah peraturan, keputusan, dan dokumen yang ditandatangani sesuai prosedur. Tanpa itu, pembayaran bisa dianggap tidak sah, menimbulkan koreksi, dan pada akhirnya menambah beban administrasi yang justru membuat proses lebih panjang. Jangan menganggap bagian ini hanya pengantar, disinilah kuncinya. Dalam sistem pensiun, satu kalimat dalam peraturan pemerintah dapat menentukan apakah selisih dibayar sekaligus, dibayar bertahap, atau tertahan menunggu verifikasi. Dan ketika verifikasi tertahan, yang terganggu bukan hanya jadwal pencairan, tetapi juga rasa aman keluarga pensiunan dalam merencanakan kebutuhan, terutama di masa ketika biaya hidup, biaya kesehatan, dan kebutuhan keluarga harus diatur dengan lebih hati-hati. Sekarang perhatikan pola yang berulang setiap kali terjadi perubahan kebijakan, mulai dari rumor akan cair pertengahan tahun, lalu berubah menjadi menunggu anggaran, lalu bergeser lagi menjadi menunggu terbitnya PP atau Perpres. Setiap perubahan narasi seperti itu bukan sekadar kebingungan informasi. Bagi banyak pensiunan, perubahan narasi adalah tekanan mental. Menunggu, berharap, lalu kecewa, lalu berharap lagi. Dan di titik itu, penjelasan yang rapi dan berbasis dokumen menjadi pelindung paling penting. Karena itu, jangan melompat ke kesimpulan sebelum memahami dua hal. Pertama, apa kunci hukumnya? Kedua, bagaimana kesiapan teknis Taspen dan bank penyalur bekerja setelah kunci hukum itu terbuka. Bagian ini akan membawa Anda ke penjelasan yang lebih jelas, termasuk mengapa ada target waktu yang disiapkan secara administratif, mengapa angka rapel bisa disebut belasan juta untuk sebagian penerima, siapa saja yang berhak dan apa yang harus dipastikan agar hak tidak tertahan oleh masalah data. Semua akan dijelaskan bertahap, dan yang paling penting, rujukannya adalah proses resmi, bukan asumsi. Berikut laporan lengkap yang disusun dengan gaya pemberitaan nasional, tenang, jelas dan menyeluruh, agar tidak ada kebingungan, tidak ada simpang siur, dan tidak ada kekhawatiran yang berkepanjangan. Isu utama yang menjadi perhatian banyak pensiunan sejak awal pembahasan rapel mengemuka adalah ketidakpastian waktu pencairan. Dalam berbagai percakapan muncul informasi yang berubah-ubah. Ada yang menyebut pencairan di pertengahan tahun, ada yang mengatakan menunggu perubahan anggaran, dan ada pula yang menegaskan semuanya bergantung pada terbitnya peraturan pemerintah atau aturan formal setingkatnya. Kebingungan seperti ini sangat wajar, terutama bagi pensiunan yang menunggu kepastian atas hak mereka. Ketidakpastian itu juga terasa panjang, banyak yang menanyakan kabar terbaru hampir setiap hari, banyak yang mencari informasi dari berbagai sumber. Banyak pula yang merasa lelah menunggu tanpa kepastian yang jelas. Karena itulah, satu hal perlu ditegaskan sejak awal secara hukum dan administrasi. Aturan formal memang menjadi kunci utama. Tanpa revisi atau penetapan aturan yang menjadi dasar, Taspen tidak memiliki landasan untuk membayarkan selisih kenaikan dalam bentuk apapun berapapun jumlahnya. Ini bukan sekadar kebijakan internal, tetapi prinsip akuntabilitas negara. Setiap rupiah yang dibayarkan harus punya dasar yang sah. Di balik layar, revisi aturan pemerintah bukan pekerjaan mengganti satu atau dua angka. Di dalamnya terdapat banyak pasal, lampiran teknis, serta penyesuaian menyeluruh terhadap struktur gaji ASN aktif, gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, hingga formula perhitungan pensiun. Setiap perubahan harus sinkron antara Kementerian Keuangan, kementerian terkait, tim harmonisasi perundang-undangan,
serta lembaga pengelola seperti Taspen. Proses ini harus teliti karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Bayangkan jika terjadi kekeliruan perhitungan, maka jutaan pensiunan bisa terdampak. Bayangkan jika ada ketidaksesuaian data, maka proses pencairan bisa tersendat dan memerlukan perbaikan administratif yang panjang. Bayangkan jika tidak ada harmonisasi antar kementerian, maka kebijakan bisa tumpang tindih dan justru merugikan pensiunan sendiri. Karena itu, penundaan yang terjadi umumnya bukan karena kelalaian, melainkan karena kehati-hatian negara agar hak dibayarkan secara benar dan sah. Dalam proses penyusunan dan penyelarasan aturan ini, pemerintah tidak bekerja sendiri. Ada tim ahli yang dilibatkan, ada auditor keuangan negara yang memastikan setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan. Ada tim hukum yang memastikan tidak ada celah yang menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ada juga tim teknis dari Taspen yang memastikan sistem pembayaran siap menampung beban transaksi dalam jumlah sangat besar. Semua pihak ini bekerja untuk satu tujuan. Ketika aturan resmi telah berlaku, pencairan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang merugikan penerima pensiun. Memasuki fase akhir pembahasan, informasi yang sebelumnya tidak jelas mulai terkonfirmasi. Beberapa pihak di DPR yang membidangi keuangan dan kesejahteraan pensiunan menyampaikan bahwa proses penetapan aturan telah memasuki tahap akhir dan siap disahkan melalui dokumen formal yang diperlukan. Dari rangkaian proses inilah kemudian muncul target waktu pencairan rapel yang menjadi acuan administratif. Dalam naskah ini, seluruh target waktu dan tenggat yang disebutkan distandarkan menjadi 20 Feb 2026 sebagai satu patokan tanggal yang seragam. Tanggal 20 Feb 2026 dipahami sebagai acuan administratif yang disiapkan agar proses verifikasi akhir, kesiapan anggaran, dan kesiapan sistem berjalan dalam satu jalur yang sama. Penetapan tanggal acuan seperti ini biasanya mempertimbangkan beberapa hal. Alokasi anggaran yang sudah dipastikan, kesiapan sistem Taspen, koordinasi dengan bank-bank penyalur, serta waktu yang cukup untuk pemeriksaan data terakhir sebelum dana ditransfer ke rekening masing-masing penerima pensiun. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pencairan dalam waktu yang relatif dekat setelah dokumen resmi berlaku benar-benar memungkinkan? Jawabannya sangat mungkin karena persiapan teknis tidak selalu menunggu hari terakhir penandatanganan dokumen. Taspen dalam berbagai kebijakan pembayaran umumnya menyiapkan langkah teknis lebih awal. Simulasi pencairan massal dilakukan. Data penerima pensiun ASN, TNI, dan Polri diverifikasi dan disesuaikan. Artinya, ketika dasar hukum sudah menjadi lampu hijau terakhir, distribusi dana bisa segera dijalankan berdasarkan data yang sudah tervalidasi. Strategi ini penting. Tanpa persiapan lebih awal, sering terjadi keluhan bahwa meskipun aturan resmi sudah berlaku, pencairan masih memerlukan waktu berbulan-bulan karena sistem belum siap. Karena itu, kesiapan teknis menjadi faktor yang menentukan, dan disinilah peran tim teknologi informasi dan operasional Taspen menjadi sangat besar. Secara teknis, Taspen perlu memastikan server dan sistem transaksi mampu menangani jutaan transaksi dalam waktu berdekatan. Mereka juga perlu memastikan tidak ada gangguan yang bisa menghambat proses pembayaran. Selain itu, koordinasi dengan bank-bank penyalur sangat menentukan agar rekening penerima benar-benar bisa menerima transfer tanpa masalah, mulai dari status rekening aktif, kecocokan identitas, hingga kelengkapan data pendukung yang terhubung dengan sistem. Selanjutnya, perhatian besar tertuju pada nominal rapel yang banyak diperbincangkan, yaitu kisaran belasan juta bagi sebagian penerima. Penting dipahami bahwa angka ini bukan muncul tiba-tiba sebagai klaim tanpa dasar. Rapel pada dasarnya adalah akumulasi selisih pembayaran dari beberapa bulan yang sebelumnya belum dibayarkan karena menunggu dasar hukum. Ketika aturan sudah berlaku dan masa berlakunya dihitung mundur sesuai ketentuan, selisih itu dikumpulkan menjadi satu pembayaran. Karena rapel merupakan akumulasi, jumlahnya sangat bergantung pada profil masing-masing penerima pensiun. Pensiunan dengan masa kerja panjang, golongan tertentu, serta komponen tunjangan keluarga yang lengkap cenderung menerima rapel lebih besar. Hal ini terkait formula perhitungan yang tidak berdiri pada satu faktor saja. Umumnya terdapat kombinasi gaji pokok, masa kerja, serta struktur tunjangan yang relevan. Karena itu, perbedaan antar penerima bukan berarti ada perlakuan tidak adil, melainkan konsekuensi dari perhitungan berdasarkan data dan formula yang ditetapkan. Contoh yang sering dipakai untuk memudahkan pemahaman adalah perbandingan antara pensiunan golongan lebih tinggi dengan masa kerja sangat panjang dan tanggungan keluarga dibanding pensiunan golongan lebih rendah dengan masa kerja lebih pendek.
Dalam sistem seperti ini, selisih yang terkumpul selama beberapa bulan akan menghasilkan rapel yang berbeda. Namun prinsipnya satu, perhitungan bersifat detail dan berbasis data. Di sisi lain, pemerintah juga menekankan bahwa rapel dibayarkan penuh, tidak dicicil dan tidak dipotong dengan skema pembayaran bertahap sebagai kebijakan utama. Pembayaran sekaligus dipilih agar pensiunan menerima haknya secara utuh dan kepastian tidak terpecah menjadi beberapa tahap yang bisa menimbulkan kekhawatiran baru. Banyak organisasi dan kelompok pensiunan juga menyampaikan masukan serupa. Pembayaran bertahap sering membuat penerima khawatir cicilan berikutnya tertunda, sehingga kepastian finansial menjadi terganggu. Walau demikian, dalam praktik operasional, Taspen tetap menyiapkan skema cadangan. Skenario utama adalah pembayaran serentak dalam 1 hari. Namun jika terjadi kendala teknis pada bank tertentu atau wilayah tertentu, pembayaran dapat dilakukan dalam gelombang dalam rentang 2-3 hari. Prinsipnya, skema cadangan ini bukan untuk mengurangi hak, melainkan untuk memastikan pembayaran tetap berjalan aman dan terkendali jika terjadi hambatan teknis. Sebagai bagian dari kesiapan pelayanan, Taspen juga menyiapkan saluran bantuan untuk menjawab pertanyaan pensiunan. Bila ada penerima yang merasa belum menerima pembayaran setelah melewati tanggal acuan 20 Feb 2026, maka langkah yang disarankan adalah menghubungi layanan resmi agar dapat diperiksa apakah ada kendala data, kendala rekening, atau kendala teknis lainnya. Layanan pelanggan biasanya dilatih untuk menjawab pertanyaan seputar rapel dengan cepat dan akurat, karena volume pertanyaan pada masa pencairan bisa meningkat tajam. Bagian penting lainnya dalam pembahasan ini adalah penyesuaian formula pensiun, termasuk bagi pensiunan TNI dan Polri. Selama ini ada perbedaan struktur yang kerap menimbulkan persepsi bahwa skema tertentu kurang proporsional. Dalam revisi terbaru yang dibahas, perbedaan itu diupayakan untuk diakomodasi agar perhitungan lebih adil dan sesuai karakter masing-masing institusi. Penyesuaian semacam ini dipandang penting karena pengabdian TNI dan Polri memiliki karakter tugas dan risiko yang berbeda, dan banyak pihak berharap tidak ada lagi kesan diskriminasi dalam perhitungan manfaat pensiun. Dalam pembaruan formula, terdapat pula perhatian pada komponen-komponen yang sebelumnya dianggap belum mencerminkan beban kerja secara utuh. Misalnya, komponen operasional, komponen khusus daerah tertentu, dan komponen lain yang menggambarkan karakter tugas. Tujuan utamanya adalah agar manfaat pensiun yang diterima lebih mencerminkan kontribusi dan pengorbanan yang telah diberikan selama masa pengabdian. Pertanyaan berikut yang sering muncul adalah soal siapa saja yang berhak menerima rapel. Secara umum, penerima pensiun dari ASN, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan janda atau duda dari kategori tersebut tetap berhak menerima rapel. Yang perlu diperhatikan adalah aspek administrasi. Mereka yang memiliki kendala administrasi seperti data ganda, perubahan status yang belum diperbarui, perubahan alamat, perubahan nomor telepon, atau perubahan rekening mungkin memerlukan validasi tambahan. Validasi tambahan ini bukan berarti hak hilang, tetapi prosedur untuk memastikan pembayaran tepat sasaran. Karena itu, imbauan yang selalu relevan adalah memastikan data pribadi dan rekening tetap aktif dan sesuai. Bila ada perubahan penting, segera dilaporkan melalui jalur resmi Taspen agar tidak menghambat proses. Seringkali, masalah kecil seperti rekening tidak aktif atau nomor telepon tidak dapat dihubungi menjadi penyebab utama keterlambatan pada kasus tertentu. Khusus untuk pensiunan janda dan duda, penekanan yang diberikan adalah bahwa mereka tidak dilupakan. Mereka adalah bagian dari keluarga besar penerima manfaat pensiun yang berhak mendapatkan kesejahteraan. Dalam prinsip yang disampaikan, tidak ada pengurangan atau perlakuan berbeda yang bersifat merugikan hanya karena status penerima adalah ahli waris. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga yang telah mendampingi abdi negara selama masa pengabdian. Selanjutnya ada konteks yang lebih luas yang kerap luput dari pembahasan sehari-hari, dampak ekonomi dari pencairan rapel. Pemerintah menyadari bahwa dana pensiun umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan lokal, pasar tradisional, warung, layanan kesehatan, transportasi, perbaikan rumah, dan kebutuhan keluarga. Artinya, ketika jutaan penerima menerima rapel, dana dalam jumlah besar mengalir ke ekonomi daerah dan menggerakkan aktivitas ekonomi rakyat. Pedagang kecil merasakan peningkatan penjualan, jasa perbaikan rumah, dan layanan lokal meningkat, dan perputaran uang di tingkat akar rumput menjadi lebih kuat. Dampak seperti ini tidak hanya membantu penerima, tetapi juga membantu ekonomi domestik secara keseluruhan. Di saat yang sama,
Pembahasan kebijakan lanjutan terkait kenaikan gaji pensiun tahun 2026 juga menjadi perhatian. Dalam naskah ini disebutkan bahwa besaran resminya belum diumumkan, namun proses penghitungan sudah berjalan. Ini memberi harapan bahwa kebijakan kesejahteraan pensiunan tidak berhenti pada rapel saja, tetapi direncanakan secara berkelanjutan. Ada komitmen untuk melakukan evaluasi rutin terhadap besaran pensiun agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan inflasi, sehingga nilai pensiun tidak tertinggal dari kenaikan kebutuhan hidup. DPR juga disebut terus mendorong agar revisi aturan tidak berlarut dan membentuk mekanisme pengawasan agar implementasi kebijakan pensiun berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kerangka demokrasi, peran pengawasan ini dipandang sebagai jembatan antara aspirasi pensiunan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Bila ada kendala atau keluhan, jalur aspirasi melalui perwakilan di daerah dapat menjadi salah satu opsi untuk menyampaikan masalah, selain kanal resmi layanan pengelola. Kembali pada pertanyaan utama mengenai kepastian waktu pencairan, perlu dipahami bahwa dalam kebijakan pemerintahan, tanggal yang benar-benar final biasanya ditetapkan setelah seluruh dokumen ditandatangani dan berlaku. Namun, ketika kesiapan anggaran, kesiapan sistem taspen, dan komitmen pelaksanaannya terlihat kuat, maka peluang pencairan pada tanggal acuan yang disiapkan dalam naskah ini distandarkan menjadi 20 Feb 2026 dinilai sangat besar. Ini bukan sekadar janji, melainkan hasil dari rangkaian proses panjang yang mengarah pada tahap akhir. Selain aspek kebijakan, ada juga pertanyaan praktis yang sering muncul. Apakah penerima perlu datang ke kantor taspen? Dalam prinsip yang disampaikan, pembayaran dilakukan otomatis melalui rekening masing-masing. Penerima tidak perlu antre atau mengurus surat tambahan, kecuali bila ada masalah data yang membuat sistem memerlukan klarifikasi. Karena sistem semakin terintegrasi, proses normalnya berlangsung tanpa kehadiran fisik penerima. Yang paling penting adalah memastikan rekening aktif dan data kontak masih dapat dihubungi. Pada titik ini, peringatan penting juga perlu ditegaskan. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan taspen. Modus yang sering muncul adalah meminta transfer uang, meminta kode OTP, meminta data pribadi sensitif, atau mengarahkan korban ke tautan yang tidak resmi. Prinsip amannya sederhana. Layanan resmi tidak meminta uang untuk pencairan hak, dan data penting tidak diserahkan kepada pihak yang tidak jelas. Bila ada panggilan atau pesan mencurigakan, verifikasi melalui kanal resmi sebelum melakukan tindakan apapun. Terakhir, soal pengelolaan dana rapel. Meskipun rapel dapat bernilai cukup besar bagi sebagian penerima, dana ini sebaiknya dikelola dengan rencana. Prioritaskan kebutuhan mendesak seperti kesehatan, perbaikan rumah yang penting, atau kebutuhan keluarga yang benar-benar prioritas. Sisihkan sebagian untuk tabungan atau instrumen yang aman sesuai kemampuan. Hindari keputusan keuangan yang tergesa-gesa, karena tujuan utama rapel adalah memperkuat ketenangan dan kestabilan, bukan menambah risiko. Kesimpulannya, rapel pensiun 2025 adalah penyesuaian hak yang pelaksanaannya bergantung pada dasar hukum yang sah serta kesiapan teknis pembayaran. Prosesnya panjang karena melibatkan sinkronisasi aturan, pengawasan, harmonisasi antar lembaga, serta persiapan sistem agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan jutaan penerima. Nominal rapel dapat bervariasi termasuk kisaran belasan juta bagi sebagian penerima karena merupakan akumulasi selisih berdasarkan profil masing-masing. Pembayaran diprioritaskan penuh sekaligus, dengan skema cadangan bila ada kendala teknis, dan penerima tidak perlu datang ke kantor selama data telah benar. Seluruh target waktu, tenggat administratif, dan acuan pelaksanaan dalam naskah ini telah diseragamkan menjadi 20 Feb 2026. Patokan ini dipakai untuk memudahkan pemahaman dan menjaga konsistensi jadwal yang dibicarakan. Yang paling penting, tetap berpegang pada informasi yang jelas sumbernya, berhati-hati terhadap informasi media sosial tanpa konfirmasi, dan pastikan data pribadi serta rekening tetap sesuai agar hak dapat diterima tanpa hambatan.